Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 10 soal TOEFL khususnya pada bagian Structure and Written Expression Part B ya. Jadi error analysis atau error recognition. Langsung saja nomor 1 yaitu 751 pada video ini, yaitu nomor ini ya. Oke, nomor 1. The study demonstrates that neither experience or awareness will improve changes of success. Nah, ini sebenarnya mudah soal nomor ini, nomor 1 ini. Kenapa? Kalau kita sudah hafal dengan polanya, kita akan langsung bisa jawab. Jadi, neither ya, neither itu pasangannya harus selalu dengan nor. Jadi terkadang dalam soal-soal tertentu kita tuh tidak perlu membaca soal aja sudah ketahuan. Kita sudah bisa lihat salahnya ada di sini gitu. Jadi maka dari itu neither itu pasangannya adalah nor. Kalau either itu pasangannya baru or. Contoh lain misalnya not only itu pasangannya but also. Both itu pasangannya and gitu ya. Misalnya seperti itu, dan itu harus dihafalkan ya. Ini yang paling mudah diingat, neither itu pasangannya nor, either itu pasangannya or gitu ya. It's easy to remember. Berikutnya, nomor 2. Some of the eye movements used in reading is actually unnecessary. Nah, kalau ini saya kira mudah ya. Sudah ketahuan mungkin jawabannya yang mana kira-kira nomor 2 dari video ini. Kita perhatikan subjeknya. Some of the eye movements. Berarti lebih dari satu kan? Maka ini bermasalah. Kenapa? Karena ini harusnya adalah are. Kenapa? Karena ini subjeknya lebih dari satu. Maka some of the eye movement used in reading are actually unnecessary. Maka jawabannya adalah yang C ya. Karena dia harus are. Oke, saya kira jelas. Berikutnya, nomor 3. In several of his paintings, Edward Hicks depicted the Quaker farm in Pennsylvania where he spends his youth. Oke. His youth ya. Ini ya, kita perhatikan nomor 753 nih ya. In several of his paintings, Edward Hicks nih. Ini verb berapa nih? Bentuk lampau kan? Verb 2. The Quaker farm in Pennsylvania where he. Nah, ini kenapa dia bentuknya verb 1? Maka ini harusnya adalah spend pakai T karena dia biar paralel dengan ini. Itu sama-sama verb 2 gitu. Jadi where he spend his youth ya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, jadi ini penandanya verb 2 dan sudah lama kan ini kejadiannya. Maka dia harus verb 2 juga spend. Berikutnya nomor 4 di video ini ya. Florida has become the 27th state in the United States on March 3, 1845 ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini sebenarnya semuanya tidak ada masalah ya. Ini nggak ada masalah, ini nggak ada masalah. Cuman permasalahannya paling di sini nih ya. Karena yang ini betul, yang B betul, yang C juga betul, dan yang D juga betul banget gitu. Nggak ada masalah banget ini. The 27 state in the United States. Jadi benar-benar nggak ada masalah. Nah, kemungkinan salahnya adalah di sini. Ini harus verb 3. Nah, kenapa saya bilang kemungkinan? Karena become itu kan ini verb 1 nih. Ada gini, saya tuliskan ya. Ada verb satunya kan become. Ya kan? Verb 2-nya itu pakai E. Became gitu. Nah, ada British English itu verb 3-nya itu sama pakai E juga. Begitu. Tapi kalau American itu dia pakai O, become sama. Jadi verb 1 dan verb 3-nya sama. Nah, kalau ini merunut kepada British, maka verb 3-nya harus yang ada A-nya. Maka dari itu jawabannya adalah yang ini. Maka ini harusnya became ya. Verb 3. Karena itu masih verb 1 begitu. Oke? Jelas ya? Lanjut nomor 5 di video ini. After last week's meeting, the advertising department quickly realized that the product will need a new slogan. Okay. After last week meeting, the advertising department quickly realized that the product will need a new slogan. Oke, kalau kita perhatikan di sini, after last week meeting, nih ya, last week berarti this one, ini lampau ya, keterangan lampau, ini juga verb 2 ya kan.
Maka modulnya atau modal di sini will itu tidak boleh, kalau ini sudah betul ya, ini kan verb 1 betul setelah modal. Will-nya itu nggak boleh will yang bentuk present, will-nya harus bentuk lampau yaitu would. Biar paralel dengan realize. Begitu. Jadi the advertising department quickly realized that the product would need a new slogan. Maka dari itu dia harus pakai would. Oke, begitu rekan-rekan. Lanjut nomor 6 di video ini ya. Soal nomor 6 pada video ini. John F. Kennedy's grandfather, John F. Fitzgerald, serves 2 terms as the mayor of Boston in the beginning of the 20th century. Nah, ini mirip nih soalnya dengan soal yang sebelumnya. Ingat, ini adalah peristiwa yang sudah lampau. John F. Kennedy, grandfather, John F. Fitzgerald, serve. Nah, ini kan sudah lampau. Kenapa dia verb 1? Ini harusnya verb 2. Maka S-nya dirubah menjadi D saja, menjadi serve to term as the mayor of Boston in the beginning of 20th century. Maka dari itu jawabannya adalah yang B ya. Oke, please remember the answer is B. Serve itu ditambah D menjadi served. Untuk lampau, verb 2. Berikutnya, nomor 7 di video ini ya. Fort Ticonderoga, ya, Fort Ticonderoga, a strategically important fortification during the Revolution, had since been reconstructed and turned into a museum. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ini kalimat present ya. Jadi Fort Ticonderoga, a strategically important fortification during the Revolution. Oke, ini harusnya tidak pakai had, tapi ini harusnya has ya. Has since been reconstructed and turned into a museum. Karena ini tidak menandakan peristiwa yang lampau ya. Ini menandakan bahwa kegiatan yang sekarang. Jadi telah direnovasi dan masih direnovasi begitu. Keterangan lampau yang masih berkaitan dengan waktu sekarang. Maka dari itu dia harusnya auxiliary verbnya itu adalah has bukan had. Oke. Nomor 8. In making their calculation, institute researchers assume that the least costly form of energy would be used. Oke, would be used. Ini mirip soalnya dengan yang sebelumnya. Kalimat ini tidak ada menjelaskan mengenai keterangan lampau. In making their calculation, institute researchers assume, ini koma ya. Ini koma. In making their calculation, institute researchers assume that the least costly form of energy. Nah, ini kan would ini model tapi bentuk lampau. Harusnya adalah will, bukan would ya. Jadi the least costly form of energy will be used. Maka jawabannya adalah yang C gitu. Sekali lagi saya ulangi, in making their calculation, institute researchers assume that the least costly form of energy will be used. Karena memang tidak ada keterangan lampau di sini, maka harusnya pakai will bukan would. Nomor 9. A 21-year-old man became the second casualty yesterday when he lost his control of his truck. Nah, ini mirip nih dengan soal yang sebelumnya. Soal sebelumnya itu kan keterangan lampau. Ini perhatikan ya. 20-year-old man became nih. Ini kan lampau nih, became. Kemudian yesterday nih, lampau kan, menerangkan bentuk lampau. When he loses his control of his truck. Nih, perhatikan. Ini loss ini kan verb 1. Ya kan? Ini adalah verb 1. Maka ini harusnya itu adalah lost. Begini ya. When he lost control of his truck. Jadi when he lost control of his truck. Jadi lost ini artinya kehilangan ya. Oke. Jadi when he lost control of his truck. Maka dari itu ini artinya kehilangan, kata kerja. Karena lost itu kadang juga bisa menjadi kata sifat ya. Oke, next. 7 nomor terakhir ya di video ini ya. Most people had written with quill pens until pens with metal points become popular in the middle of the 19th century. Most people had written with quill pens until pens with metal points
become popular in the middle of the 19th century. Oke, kalau kita perhatikan di sini kesalahannya karena ini bentuk lampau kan. Perhatikan ini adalah lampau. Most people had written ya. Lampau semuanya di abad ke-19. Maka ini bukan verb 1. Ini harusnya pakai a. Jadi menjadi became. Maka with metal points became popular in the middle of the 19th century. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, begitu rekan-rekan. Silahkan diulangi lagi kalau masih bingung, silahkan dipelajari 10 video ini. Semoga 10 soal ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Dan terima kasih.